Itu kan dorongan daripada sahabat dan juga jadwalnya terlalu padat, ya bukan tidak mungkin kita juga bisa mengurangi pertandingan-pertandingan yang tidak sesuai dengan kalender. Tapi kita nggak lihat apa yang Sintayong lakukan internal. Proses, aku tahu apa yang dia bisa hadapi karena aku pernah di situ. Buat pengamat sepak bola gimana? Kalian harus baik, dukung dan support timnas saja, nggak usah bacot. Mengejutkan. Erick Thohir di luar dugaan bicara gini soal maraknya rumor Indonesia bakal hengkang dari Federasi AFF. Rumor soal kemungkinan Indonesia hengkang dari Federasi Naungan Persatuan Sepak Bola Asia Tenggara AFF semakin gencar. Isu tersebut mencuat setelah sejumlah pertandingan di level regional dinilai syarat kecurangan yang merugikan timnas Indonesia. Erick Thohir pun akhirnya buka suara menanggapi rumor desas-desus yang beredar. Dalam wawancaranya di media, Erick Thohir menyatakan pihaknya terus memantau perkembangan sepak bola di kawasan Asia Tenggara, khususnya terkait dengan insiden yang dinilai merugikan timnas Indonesia. Erick menegaskan bahwa PSSI tidak menutup kemungkinan untuk mengambil langkah besar demi menjaga kehormatan dan kepentingan sepak bola Indonesia. Selama ini kami banyak menghadapi kendala dalam kompetisi internasional, khususnya di bawah naungan AFF. Beberapa keputusan yang kami anggap kontroversial dan merugikan timnas kami yang menjadi pemicu ketidakpuasan. Kami tidak bisa mengabaikan fakta bahwa banyak unsur yang mengindikasikan adanya kecurangan dalam pertandingan, baik dari sisi pimpinan kompetisi maupun keputusan wasit, ungkap Erick Thohir. Tidak hanya PSSI tetapi juga banyak pihak yang merasa kecewa dengan situasi tersebut. Erick Thohir mengungkapkan bahwa beberapa survei yang dilakukan PSSI mengindikasikan bahwa mayoritas publik Indonesia mendukung keputusan jika timnas Indonesia keluar dari AFF. Banyak yang menyuarakan pendapatnya agar Indonesia mempertimbangkan untuk keluar dari AFF, karena merasa ada ketidakseimbangan dalam kompetisi di level ini. Kami telah menerima banyak laporan dari penggemar dan pengamat sepak bola yang merasa bahwa Indonesia telah diperlakukan tidak adil dalam banyak kesempatan, kata Erick Thohir. Erick juga menambahkan bahwa PSSI tidak ingin membuat keputusan yang gegabah. Kami akan mempertimbangkan semua aspek secara matang sebelum mengambil keputusan besar. Ini tidak hanya tentang hasil pertandingan tetapi juga tentang bagaimana Indonesia dihormati di kancah sepak bola internasional, seiring potensi keputusan untuk keluar dari AFF. PSSI juga telah mulai merencanakan untuk mengurangi jadwal pertandingan internasional bagi timnas Indonesia. Langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi terhadap efektivitas kompetisi internasional yang diikuti oleh timnas dan untuk menjaga kualitas dan kondisi fisik para pemain. Kami ingin memberikan para pemain lebih banyak waktu untuk bermain di klub dan mengembangkan kemampuan mereka di liga lokal maupun liga luar negeri, dan memastikan mereka tetap dalam kondisi terbaik untuk bertanding. Sebagai konsekuensinya kami akan mengurangi jadwal internasional timnas Indonesia untuk fokus pada kompetisi yang lebih bergengsi dan memberikan keuntungan jangka panjang bagi sepak bola Indonesia, imbuh Erick. PSSI pun berencana untuk lebih selektif dalam memilih kompetisi internasional yang akan diikuti timnas, dengan mempertimbangkan reputasi dan integritas dari turnamen tersebut. Itu kan dorongan daripada sahabat dan juga jadwalnya terlalu padat, ya bukan tidak mungkin kita juga bisa mengurangi pertandingan-pertandingan yang tidak sesuai dengan kalender. Di tengah seruan untuk keluar atau permintaan pergantian pelatih Sintayong, banyak pula suara dukungan untuk Kosin yang makin menguat. Di video sebelumnya beberapa pemain timnas, hingga manajer timnas, Bapak Sumarji sudah angkat bicara membela pelatih asal Korea Selatan tersebut. Namun ternyata tidak hanya mereka saja yang memberikan dukungannya. Kali ini para mantan bintang timnas Indonesia juga turut menyuarakan keresahannya terhadap situasi yang tengah dialami oleh tim Garuda. Keresahan tersebut bukanlah hal yang baru. Bahkan sudah diprediksi oleh mereka sejak lama. Para legenda timnas memberikan pandangan mendalam tentang pengaruh Sintayong. Mereka juga membandingkan era kepelatihan Kosin dengan pengalaman mereka di masa lalu. Mereka juga menegaskan bahwa pelatih ini memberikan dampak positif yang signifikan dan layak dipertahankan. Seruan agar stay out memang masih terus disuarakan oleh beberapa netizen dan pengamat. Mereka ingin ST diganti dengan pelatih lain. Bagi orang-orang yang menyerukan itu, apa mereka tahu bagaimana timnas sebelum dipimpin Kosin atau bagaimana Kosin memulai dari nol dengan mengajarkan passing-passing? Apakah mereka tahu bagaimana Kosin mengajarkan mentalitas kepada para pemain timnas? Lalu apakah mereka tahu apa yang ada di dalam dan apa yang dibutuhkan timnas? Untuk itu daripada hanya mendengarkan pengamat yang hanya melihat dari luar dan tidak tahu secara mendalam, sepertinya kita harus mendengarkan langsung pendapat para legenda timnas,
yang selama ini berkecimpung langsung di Timnas Indonesia. Sejumlah legenda Timnas Indonesia memberikan pandangannya terkait situasi saat ini. Salah satu yang paling menarik adalah komentar dari Greg Nokolo, mantan penyerang Timnas, dalam podcastnya di Potsi. Kita nggak lihat apa yang Sintayong lakukan internal. Proses, aku tahu apa yang dia bisa hadapi karena aku pernah di situ. Greg mengungkap perbedaan besar antara pemain Timnas dulu dan sekarang. Menurut Greg, dulu pemain dimanja layaknya Hello Kitty. Pemain sering bermalas-malasan, enggan diberi arahan dan bahkan kerap minta ganti pelatih. Dimarahin sedikit kayak Hello Kitty. Pelatihnya dimitin, pelatihnya harus ganti, manajemennya harus ganti. Seriously? Oh ya, selalu begitu. Sekarang Pak Erik datang kasih Sintayong bilang, you don't wanna work hard, kamu gak mau kerja keras, keluar. Kamu lihat sekarang mereka di mana? So, This is football. Football is not for Hello Kitty. Football buat laki-laki yang punya mentalitas. Jadi bukan aku jelekin. Kalau lihat anak sekarang, zaman aku sedikit-sedikit main satu game, datang game berikutnya pelatihnya baru. Namun, semua itu berubah sejak Sintayong mengambil alih. Semua pemain mau bekerja keras untuk Timnas. Ya, Greg juga menyayangkan kebiasaan di masa lalu, yang sering berganti pelatih atau manajemen, bukannya fokus mengembangkan pola bermain yang konsisten. buat pengamat sepak bola gimana? Kalian harus baik. Dukung dan support Timnas saja, nggak usah bacot. Nonton, diem. Menang, bersyukur. Kalah, tetap support. Jangan cuma tulis komen aja, datang ke lapangan aja enggak. Bayar tiket aja enggak. Oke? Jadi supporter yang baik. Jadi pengamat yang baik. Dan tidak usah cari kesalahan pemain Timnas. Sensasi? Nggak perlu. Mau sensasi datang ke sini. Yang penting lari. 100%. Selain Greg Nokolo, legenda penyerang Timnas Indonesia Bambang Pamungkas juga memberikan pandangannya dalam wawancara dengan Sport 77. Ia menyampaikan kekhawatirannya jika desakan pergantian pelatih terus berlanjut. Menurut BP, 13 tahun pengalaman di Timnas dengan 11 pelatih berbeda, telah mengajarkannya bahwa seringnya pergantian pelatih hanya akan menghambat terbentuknya pola bermainnya. Ia menilai di era Sintayong, Timnas sudah mulai menunjukkan pola yang solid dan harus diberi kesempatan untuk terus berkembang. Kita bicara dalam gambaran lebih besar, menurut saya Timnas ini proses itu sudah benar. Makanya saya khawatir kalau kemudian ada suara-suara yang mengatakan bahwa diganti aja lah gitu. Jujur saya khawatir, kenapa? Karena mulai lagi dari betul, awal, karena pengalaman saya mengatakan bahwa itu bukan menjadi solusi yang tepat. Karena saya sendiri ketika saya di Timnas 13 tahun kurang lebih ada 11 pelatih kali. Bingung jadi nggak pernah, jadi kita nggak pernah punya pola yang tetap gitu. Jadi misalkan Mamat punya warna biru, dia bentuk tim dengan warna biru. Belum selesai, tiba-tiba ganti dengan warna merah misalkan, kan berubah lagi nih. Belum maksimal diganti lagi warna biru lagi. Itu yang membuat menurut saya tidak tepat. Based on pengalaman saya ya, monggo kalau ini dianggap suatu hal yang kurang tepat silakan. Tapi pengalaman saya seperti itu. Kita pernah mempunyai pengalaman Luis Milla yang prosesnya juga bagus. Tapi tiba-tiba di tengah jalan. Akhirnya mengulang lagi kan, karena sistem yang dilakukan oleh Milla dengan Sintayong kan berbeda. Dua-duanya pelatih bagus, tapi kalau kemudian di mix kan nggak tepat. Karena setiap orang punya pilihan pemain masing-masing. Nah sekarang ini menurut saya udah bagus gitu. Lagi ini siapin proyek masa depan juga, pemain yang ada di U23 udah pernah main di senior semua kan. Jadi itu yang menurut saya kita masih harus memberi kesempatan pada Sintayong. Kalau selama ini ada orang bilang, saya nggak tahu siapa ya, orang bilang bahwa saatnya dia, menurut saya belum. Saya percaya dengan dia. Sudah membentuk tim ini dengan lebih berkarakter. Dari sudut pandang para legend ini, itu jelas peran Sintayong bukan hanya sebagai pelatih, tetapi juga pembangun pondasi masa depan sepak bola Indonesia. Dengan dedikasi dan perubahan positif yang sudah tampak, masih pantaskah kita meragukan komitmennya? Sekarang adalah saat yang tepat untuk terus maju dan fokus di pertandingan selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia. Kita masih punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia, apa tidak sangat disayangkan? Jika apa yang sudah dibangun Kosin harus digantikan oleh pelatih lain yang bisa saja mengulang dari nol lagi. Mari kita jadikan evaluasi, bukan untuk menggantinya dengan yang baru. Untuk itu dukung terus Timnas Indonesia.